Ya halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wibu Nolep. Pada kali ini, gua akan membahas alur sudah nemu Kaiju Hajigo atau Kaiju nomor 8 dengan MC1 atau chapter satunya. Dan so langsung aja kita let's go. Jepang adalah negara dengan jumlah insiden kaiju tertinggi di dunia. Pada suatu hari, telah muncul seekor kaiju di kota Yokohama, prefektur Kanagawa. Siren peringatan pun berbunyi. Semua penduduk di sekitar area diharapkan untuk segera evakuasi. Tidak berselang lama, kaiju tersebut berhasil dikalahkan. Di sini kita diperlihatkan bahwa anggota Divisi 3 yang berhasil mengalahkan kaiju mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para penduduk. Setelah semuanya berakhir, kita dikenalkan dengan seorang pria berumur 32 tahun yang bernama Kafka Hibino. Dia ini bekerja sebagai pembersih sisa-sisa bangkai kaiju yang berhasil dikalahkan. Di sini diceritakan bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah guys. Karena organ dalam kaiju sewaktu-waktu bisa saja menyembur dan membuat ledakan. Apalagi bau busuknya yang sangat menusuk walau sudah memakai seragam yang lengkap. Singkat cerita, setelah lelah bekerja, Kafka langsung berbaring di tempat tidurnya sambil menyalakan TV. Dia menonton acara yang memuat berita tentang seorang gadis berumur 27 tahun yang bernama Mina Ashiro. Ternyata gadis ini merupakan kapten dari pihak pertahanan Divisi 3. Dia sangat populer dan memiliki prestasi yang luar biasa. Melihat berita tersebut, Kafka pun teringat akan masa lalunya guys. Ternyata dulu Kafka dan Mina Ashiro merupakan teman masa kecil yang berjanji akan bersama-sama memusnahkan semua keju yang ada. Tapi takdir berkata lain. Kini mereka berdua memiliki nasib yang berbeda. Si Mina Ashiro yang bergabung dengan divisi pertahanan, sedangkan si Kafka malah menjadi tukang bersih-bersih bangka kaiju. Di sini Kafka merenung dan bertanya-tanya, kenapa dirinya malah berada di posisi yang seperti ini? Malang kali nasibnya guys. Hari pun telah berganti. Kafka berangkat bekerja dengan kepalanya yang masih pusing. Sesampainya di tempat kerja, kita dikenalkan dengan pekerja sambilan baru, bernama Reno Ichikawa, yang masih berusia 18 tahun. Ichikawa memiliki keinginan untuk nantinya bergabung dengan pasukan pertahanan. Tokusan salah satu pekerja di sana menceritakan bahwa dulu, Kafka juga punya keinginan untuk bergabung dengan pasukan pertahanan, namun kini dia sudah menyerah dan menjadi tetua di tempat kerjanya. Ichikawa yang bingung dengan hal tersebut menanyakan alasan kenapa Kafka memutuskan untuk menyerah. Tapi setelah Kafka menjelaskan alasannya, karena sudah mencapai batas kemampuan, Ichikawa tidak terima dengan alasan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Dan walau dia mati sekalipun, dia tidak akan paham dengan alasan shinpainya itu. Pertemuan pertama mereka ini berakhir dengan perdebatan guis. Beberapa saat kemudian mereka mulai bekerja membersihkan bangkai kaiju. Kebetulan Ichikawa berada di tim yang sama dengan Kafka, yaitu di bagian pencernaan. Di sela-sela istirahat, Kafka memaksa kuahnya itu untuk makan dan menyumbat hidungnya. Panel ini cukup membuatku ngakak sih guys. Nah, setelah mereka semua selesai bekerja, tiba-tiba Ichikawa menghampiri Kafka dan mengucapkan terima kasih atas bimbingan hari ini. Dia juga menyampaikan informasi bahwasanya batas usia pendaftaran untuk anggota pasukan pertahanan kini menjadi 33 tahun. Hal ini disebabkan karena adanya perdana menegakkan kerja. Karena sikap itu, kesan Kafka terhadap Ichikawa pun berubah. Dia mengucapkan terima kasih dan tersenyum atas kebaikan Ichikawa. Di tengah situasi hangat tersebut, tiba-tiba di belakang Ichikawa muncul kaiju yang berusaha memakannya.
Dengan sikap, Kafka pun langsung melompat dan menyelamatkan Ichikawa. Dia berteriak dan menyuruh Ichikawa untuk pergi dari sini dan segera mencari tempat yang aman. Dengan wajah yang terpaksa, akhirnya Ichikawa pun pergi dari sana guys. Kini, Kafka dengan setongkat pipanya sendirian berhadapan dengan Kaiju dengan cepat. Kaiju itu langsung melancarkan pukulannya kepada Kafka. Dengan refleksnya, Kafka berhasil menangkisnya dengan pipa yang ia pegang. Tapi tetap saja dia terhempas cukup jauh. Flashback pun terjadi. Kafka mengingat masa kecilnya saat bersama dengan Mina. Mereka memandangi bangunan-bangunan yang hancur akibat ulah kaiju. Di momen ini, mereka pernah membuat janji untuk melihat siapa di antara mereka yang berhasil menjadi anggota pasukan pertahanan yang paling keren. Akibat pukulan kaiju tadi, Kafka tergeletak karena menerima luka yang cukup serius. Memanfaatkan situasi ini, kaiju tadi langsung berusaha untuk menyerang Kafka yang sudah terlihat tidak berdaya. Tidak terduga, tiba-tiba Ichikawa pun muncul dan langsung memukul kaiju tadi menggunakan tongkat jalan. Di sini Kafka terkejut dengan kedatangan Ichikawa dan berkata, "Ichikawa dasar bodoh." Ichikawa pun langsung berteriak merespon perkataan senpainya. "Itu aku meninggalkan senpai di sini dan kabur. Mana mungkin aku bisa bergabung dengan pasukan pertahanan seperti itu. Sumpah keren banget sih guys adegan ini." Kaiju yang tadi sempat terkena pukulan, kini telah bangkit lagi dan langsung menyerang mereka berdua. Akan tetapi, mereka berdua tidak bisa bergerak dan mulai pasrah dengan kondisi ini. Tiba-tiba kaiju tersebut terkena tembakan. Ternyata pasukan pertahanan divisi 3 telah tiba. Sang kapten, Mina berhasil mengalahkan kaiju tersebut dengan tangannya. Akhirnya Kafka dan Ichikawa pun berhasil diselamatkan guys. Berpindah ke tempat lain, setelah insiden tadi kini Kafka dan Ichikawa dirawat di rumah sakit. Sambil berbaring di atas ranjang, mereka kembali membicarakan insiden yang menimpa mereka tadi. Akibat insiden yang mereka alami tadi, akhirnya Kafka termotivasi dan memutuskan untuk mencoba bergabung dengan pasukan pertahanan sekali lagi. Tapi belum selesai Kafka berbicara, tiba-tiba ada seekor monster yang muncul di depan mukanya. Monster yang mirip lalat raksasa tersebut bisa berbicara guys. Dia mengatakan, "Ketemu kau," dan langsung saja memaksa masuk ke mulut Kafka. Di sisi lain tirai, Ichikawa merasa ada yang aneh. Dia langsung membuka tirai yang menutupi kedua ranjang mereka. Tidak terduga, dia terkejut dengan apa yang dia lihat guys. Dia melihat ada sesosok kaiju yang duduk di atas ranjang Kafka. Uniknya di sini, Ichikawa tidak membutuhkan waktu yang lama untuk percaya bahwa kaiju itu adalah senpainya. Dia langsung mengajak Kafka untuk segera kabur dari sana. Karena kegaduhan yang mereka buat, ada seorang kakek yang melihatnya. Chapter ini diakhiri dengan bunyi sirin yang ada di rumah sakit. Yos, itu tadi pembahasan mengenai manga Keiju Hachiko chapter 1. Jadi bisa aku simpulkan bahwa chapter kali ini itu membahas tentang latar belakang seorang Kafka Hibino. Yang mana chapter kali ini diakhiri dengan perubahan wujud Kafka menjadi sesosok kaiju humanoid.